Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan pagi GKO Cibitung hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kembali kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami semua, sehingga kami boleh dibangunkan dari istirahat kami bangun dengan sehat, dengan hati yang dituntun, sekalipun mungkin kami ada dalam berbagai macam masalah. Kami percaya kami ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih buat hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah firman-Mu menuntun kami melalui hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Urapi kami dengan kuasa-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini tema pemberitaan firman Tuhan adalah kepemimpinan yang sejati. Diambil dari Markus 9 ayat 37, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Saudara-saudara, di sekitar kita ada banyak pemimpin yang memerintah secara otoriter. Pemimpin negara memerintah dengan kekerasan sehingga justru menimbulkan perlawanan dari rakyatnya. Pemimpin perusahaan membuat peraturan yang tidak berdasar prinsip keadilan sehingga hak-hak karyawan diabaikan dan sering terjadi demo dan mogok kerja. Bahkan dalam rumah tangga pun ada kepala keluarga yang memakai kekuasaannya untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga. Akibatnya terjadi trauma dan keluarga pun menjadi tercerai-berai. Demikian juga di gereja, sehingga seringkali terjadi konflik yang berkepanjangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain menawarkan rekonsiliasi dari Allah dan menyampaikan janji keselamatan dari Allah, melalui nubuatnya, Zakaria juga mengajak seluruh umat Israel bersukacita menyambut datangnya Raja baru yang akan dihadirkan Allah di tengah-tengah mereka. Sang Raja baru ini bukanlah sosok pahlawan perang yang garang. Kehadirannya jauh dari simbol-simbol kekerasan dan penindasan. Ia tidak mengendarai kuda perang yang gagah perkasa, melainkan hanya seekor keledai beban yang masih muda. Ia adalah pemimpin yang mengakhiri perseteruan dengan jalan kelemah lembutan. Justru dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan, sang raja akan memimpin bangsanya keluar dari masalah, sehingga konflik dan peperangan berubah menjadi perdamaian. Inilah salah satu nubuat tentang Kristus, sang Raja Damai. Ketika banyak orang berpandangan bahwa kekuasaan dan kehormatan hanya bisa diperoleh dengan jalan kekerasan, gaya kepemimpinan Allah justru mengedepankan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Sebagai orang percaya sudah seharusnya kita mengaplikasikan gaya kepemimpinan seperti ini dalam setiap posisi yang kita miliki. Bukan menindas bawahan, tapi melayani dan memberdayakan sesama. Bukan ingin menonjolkan diri, melainkan siap memberi yang terbaik meski hanya berperan di balik layar. Bukan memanfaatkan orang lain, tapi bersedia berkorban demi kesejahteraan bersama. Kepemimpinan yang kita jalankan seharusnya didasari dengan semangat untuk melayani, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dan permusuhan. Ingatlah, kepemimpinan sejati itu tidak menggunakan kekerasan, tetapi menekankan prinsip keadilan dan kebenaran. Kita berdoa, Bapa, biarlah kami belajar melalui semua ini, baik kami memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, di gereja, di tengah masyarakat. Kami menggunakan prinsip keadilan dan kebenaran. Kami tidak menjalankan dengan paksa atau dengan memaksa, tetapi dengan kasih dan kelembutan. Tolong kami, Bapa, agar wajah dan nilai Kristus yang berlangsung di tengah-tengah hidup kami. Sertai kami di hari ini, Bapa, dan biarlah Tuhan boleh membuat segala sesuatu berhasil adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai saudara dan saya dalam seluruh aktivitas hari ini. Shalom.